A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamdan wa syukru lillahi syukran syukran. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du. Pertama-tama, tiada kata yang pantas terucap dari lisan seorang hamba yang hina ini selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, berbagai macam nikmat, sehingga kita dapat berkesempatan hadir di tempat yang sama-sama kita muliakan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim juz 14 ayat 7 lembar kiri posisi kedua paling atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, jikalau kalian mensyukuri akan nikmatku kata Allah, maka akan kutambahkan nikmatku kepada kalian. Akan tetapi jikalau kalian mengkufrinya, tunggulah azabku sangatlah pedih. Akan tetapi dari berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang Allah telah berikan kepada seluruh umat manusia, ada dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Nikmatani, dua kenikmatan kata Rasulullah, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Nikmat apa itu? As-sihat wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengubah gaya dan perilaku manusia menjadi cucuran rahmat, hingga karenanya kita dapat merasakan hidup dalam suasana penuh keimanan dan ketakwaan. Dewan Hakam serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemuda atau pemudi yang akrab serta familiar disebut generasi muda merupakan aset tak ternilai harganya. Kapasitas, kapabilitasnya sebagai bentuk miniatur dari sebuah gambaran, corak, tolak ukur di masa mendatang, dan juga bakal calon tanda dari kawah candra di muka, agen penyalur hajat agama dan bangsa saat dimana generasi sebelumnya menjadi tua dan merentah. Harapan demi harapan tertuju, tertumpah, yang muaranya pada generasi muda akan bermetamorfosa, transformasi menjadi garda terdepan penyambung tongkat estafet dari napak tilas generasi sebelumnya. Kekuatan super dahsyat yang dimiliki generasi muda jauh melebihi dahsyatnya bom atom yang meluluhlantahkan Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Lembar sejarah negeri tercinta ini telah membuktikan, tertulis jelas dengan tinta emas, terpancang gagah dan perkasa, melambai di tiang merah putih, sepak terjang para jawara kawah candra di muka, terbukti lahirnya Sumpah Pemuda. Sebagai ruh kebangkitan, semangat menggelora, tinggalkan ego lintas sektoral, tanggalkan kepentingan pribadi dan golongan, suku, serta daerah, termasuk kepentingan politik, namun bersatu padu dalam nada yang sama, yakni untuk kepentingan Indonesia Raya yang Bhinneka Tunggal Ika dengan semangat bersatu atau tersapu. Terlantun menggema mengusik para penjajah bangsa, semangat juang kobar tiada mati, merdeka atau mati, NKRI harga mati, sang saka merah putih, sandaran patriotisme, memekik laga menyeru, walau darah simbahi bumi ini, merah darahku, putih tulangku, semboyan merah putih yang terus hidup sebagai spirit dalam gelora jiwa muda, dengan satu catatan, cerdas serta peka memanajemen waktu di saat ruang harapan dan paralel. Jika diibaratkan, generasi muda bagaikan waktu zuhur dan generasi sebelumnya bagaikan waktu asar, yang bayangannya jauh lebih panjang dari kenyataan. Dengan kata lain, harapan jauh dari kemampuan. Amat pantaslah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-As juz 30 ayat 1 sampai 3 lembar kanan paling tengah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa kata Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Di sana Allah menggunakan harfu taukid yang mengartikan bahwa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Wa tawassaw bil haqq, dan saling menasihati untuk kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Dewan Hakam serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengoptimalisasi kekuatan besar yang dimiliki generasi muda sebagai agen perubahan dan wujud karya nyata yang akan dapat memperkuat kokoh identitas marwah agama dan bangsa menuju gerbang emas dalam mendulang keberlangsungan generasi yang moralitas di tengah modalitas kehidupan yang bebas, sehingga melahirkan generasi-generasi muda yang berkarya, bukan generasi muda banyak bicara, generasi muda yang pelopor, bukan generasi muda pengekor, generasi muda yang memposting kesolehan, bukan generasi muda yang memposting kesalahan orang, generasi muda yang berdaya guna, bukan generasi muda tak berdaya tiada guna. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang menjelaskan kedudukan dan posisi manusia, elemen terpenting SDM berdaya guna pada tubuh suatu bangsa. Apa dia bilang Rasulullah? Khairun nas, sebaik-baik manusia. Kapan kita sebaik-baik manusia? Siapa itu sebaik-baik manusia? Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani Al-Mu'jam Al-Aus juz 7 halaman 58 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, yang disahihkan lagi oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab As-Silsilah As-Shahihah. Dewan Hakam serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arah kemajuan suatu bangsa menjadi besar karena dorongan kontribusi dari generasi muda, penggerak perubahan, melakukan hal-hal positif dengan melahirkan inovasi, memeras talenta untuk kemajuan agamanya, bangsanya. Namun ketika generasi muda hanya sibuk melihat keberhasilan dan kesalahan orang lain, nampak kedunguan generasi pada suatu bangsa yang pada akhirnya kemajuan tidak akan pernah diraih dalam arti yang sesungguhnya. Kalau masa depan itu hanya dilihat dan dipandang sekedar sebagai proses lanjut dari masa kini yang akan tiba dengan sendirinya. Mungkin hanya ini pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada tutur kata, bahasa, sikap, tindak yang kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan. Sebab itu semua datang pada diri pribadi saya sendiri. Karena manusia, semua kita manusia, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Usikum wa nafsi bittaqwallah ila aqwamit thariq. Hada wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.